Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 9 pertemuan kita kemarin membahas tentang Ghazwah Al-Badr atau perang Badr atau perang Al-Furqan, perang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ada beberapa peristiwa yang sangat penting pasca terjadinya perang Badr. Di antaranya adalah hidup serumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar ibn Khattab, pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rencana pembunuhan terhadap Nabi yang dilakukan oleh tokoh kafir Quraisy namanya Umar bin Wahab. Nanti insyaallah satu persatu akan kita bahas. Dan malam hari ini kita akan mulai pembahasan kita tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ibunda Aisyah berkisah, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikahiku di saat usiaku 6 tahun. Lalu kami tiba di kota Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Haris bin Khazraj. Ibuku Umurman kemudian mendatangiku. Ketika itu aku duduk di ayunan bersama anak-anak sebayaku. Lalu ibuku memanggilku. Aku pun mendatanginya, kata beliau. Aku tidak tahu apa yang beliau inginkan. Beliau menggandengku lalu berhenti di depan sebuah pintu rumah. Aku pun menarik nafas panjang untuk menenangkan hatiku. Kemudian ibuku mengambil air dan beliau mengusap wajah dan kepalaku. Lalu ibuku mengajakku masuk ke rumah itu. Ternyata di dalamnya ada beberapa wanita-wanita Ansor. Mereka pun mendoakan kebaikan dan keberkahan untukku. Ibuku Umurman menyerahkan aku kepada wanita itu dan mereka mendandaniku. Dan tidak kusangka ternyata
datang Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu duha dan ibuku menyerahkan aku kepada beliau ketika itu. Dan ketika itu usiaku 9 tahun. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Nabi usianya 6 tahun. Kemudian hidup serumah dengan Nabi usianya 9 tahun. Menikah itu waktu di kota Mekah 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian setelah perang Badar, Aisyah radhiyallahu anha itu hidup serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Hisham, Aisyah berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bi'su 6 sinin wa ba'si biha wa huwa bintu 9 sinin." Qala Hisham wa anbi'atu annaha kanat abdahu yas'a sinin. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika di usia 6 tahun dan beliau kumpul bersama Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Hisham kemudian mengatakan, dan saya mendapat kabar bahwa Aisyah hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Artinya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 11 Hijriah, usia Aisyah radhiyallahu anha itu 18 tahun. Masih sangat muda, ya, masih sangat muda. Kemudian ada keraguan atau tuduhan dari kaum-kaum orientalis. Mereka mengatakan, mana mungkin anak usia 6 tahun itu merasakan kebahagiaan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang usianya 50 tahun. Ya, terbayang apa ya? Anak usia 6 tahun itu dinikahi oleh laki-laki usia 50 tahun. Dan orang-orang orientalis mengatakan tidak mungkin gadis usia 6 tahun itu akan merasakan bahagia ketika dinikahi oleh laki-laki yang usianya jauh di atasnya. Dan ternyata Ibunda Aisyah menyatakan bahwa beliau sangat bahagia ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh beliau, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Shawwal wa bana bi fi Shawwal fa ayu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni." Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan kumpul bersamaku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih beruntung di dekat beliau melebihi diriku? Ini menunjukkan bahwa Aisyah ini sangat bahagia hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi pegangan buat kita bahwa menikah di bulan Syawal itu hukumnya sunnah, dianjurkan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mantu, ya, atau yang pengen nikah, maka waktu yang paling baik adalah bulan Syawal. Sebagaimana kalimat Aisyah radhiyallahu anha, aku dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal dan kumpul bersama Nabi di bulan Syawal. Dan Bapak Ibu tahu, ternyata tradisi orang Arab itu di bulan Syawal itu ternyata onta-onta betina di Arab sana itu banyak yang bunting, Pak. Apa artinya?
Maksudnya di bulan itulah, itu bulan yang sangat cocok orang untuk menikah. Artinya apa itu ya? Waktu subur gitu ya. Ya, waktu subur. Ya. Ini anjuran, termasuk Imam Bukhari menuliskan bab ini tentang sunnahnya menikah atau menikahkan anak wanita di bulan Syawal. Jika ada yang meragukan dengan alasan kesulitan untuk memahami kok bisa anak wanita 6 tahun bisa bahagia dengan laki-laki usia 50 tahun. Ya. Ternyata kebahagiaan itu memang tidak bisa diukur dengan logika, Pak ya. Sekarang saya mau tanya, Pak. Ada orang bangun di tengah malam, berdiri sholat, membaca tilawah Quran, sepanjang malam itu berdiri, capek atau tidak capek, Pak? Capek, Pak. Tapi ternyata dalam kelelahan itu orang bisa merasakan kebahagiaan. Dan ini nggak mungkin bisa dipikirkan oleh orang-orang kafir, Pak. Kok bisa orang repot seperti itu, lelah seperti itu, nahan ngantuk seperti itu, kok bisa bahagia? Ya, makanya ini jawaban bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan logika, Pak. Orang berpuasa Ramadan sepanjang hari, 1 bulan penuh, tapi begitu berbuka puasa dia merasakan kebahagiaan. Tarawih, melakukan sholat malam, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tentu hal ini tidak bisa diterima dengan akalnya orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas beberapa keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini, Bapak Ibu, ini adalah wanita kedua yang dinikahi oleh Nabi setelah Saudah binti Zam'ah ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ya. Jadi sepanjang Rasul menikah dengan Khadijah, Rasul tidak pernah nikah lagi, Pak ya. Tidak pernah poligami. Tapi begitu Khadijah wafat, Rasul baru melakukan poligami. Ibnu Hajar berkata, kenapa selama Rasul bersama Khadijah, Rasul tidak pernah berpoligami? Kata beliau, karena Rasul itu seperti dilayani oleh 4 orang istri, Pak. Di Khadijah itu seperti 4 orang istri. Baru kemudian Rasul setelah Khadijah wafat menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dan Saudah binti Zam'ah ini satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi sudah dalam keadaan sepuh. Ada yang mengatakan 55, ada yang mengatakan usianya 60 tahun. Dan Saudah binti Zam'ah ini, Bapak Ibu, itu suatu hari pernah mau dicerai sama Nabi. Bukan karena apa, Pak? Nabi kasihan, Pak. Nabi kasihan. Jadi Nabi itu masih kuat, masih lincah, sementara Saudah ini sudah sepuh gitu. Tapi subhanallah, Saudah mengucapkan kalimat begini, Pak. Ya Rasulullah, aku ingin, jangan kau ceraikan aku, kata beliau. Kenapa seperti itu? Karena aku berharap nanti ketika hari kiamat aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai istrimu. Dan aku tidak butuh malamku. Makanya Saudah itu jatah malamnya, Bapak Ibu, itu dihadiahkan kepada Aisyah. Jadi kalau istri yang lain itu jatahnya 1 malam, itu Aisyah jatahnya 2 malam, Pak. Hadiah dari Saudah binti Zam'ah. Makanya nyaris antara Aisyah dan Saudah binti Zam'ah itu tidak pernah terjadi konflik. Tidak seperti Aisyah dengan yang lain gitu ya. Dikarenakan hadiah malamnya itu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan Aisyah bahwa beliau adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As itu baru masuk Islam, Pak.
baru masuk Islam. Kemudian Rasul ini memperlakukan Amr bin As itu dengan sangat luar biasa. Seakan-akan menurut Amr bin As, saya ini adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Rasul. Itu perasaan beliau, Pak. Ya, Rasul, Masya Allah, itu kalau memperlakukan seseorang itu luar biasa, Pak. Orang yang diajak omong itu seperti orang yang paling dicintai oleh beliau, termasuk Amr bin As ini. Maka beliau bertanya, ya, apa tujuannya? Agar Rasul mengatakan bahwa orang yang paling aku cintai itu adalah kamu, wahai Amr bin As. Itu yang diharapkan. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Rasul, Aisyah. Maksud saya dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan bapaknya Abi Bakar. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Umar. Siapa lagi wahai Rasulullah? Utsman. Kemudian siapa lagi? Ali. Ternyata namanya nggak disebut, Pak. Amr ini khawatir namanya nggak disebut, makanya sudah cukup begitu Ali disampaikan, Amr bin As diam. Ya. Ini menunjukkan bahwa di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keutamaan yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi seluruh istri-istrinya dalam kondisi masih gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seluruh istrinya Nabi itu semua janda, Pak, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerima wahyu ketika sedang berada di dalam satu selimut bersama Aisyah, dan hal ini tidak pernah terjadi kepada istri-istri yang lain. Jadi saat Rasul tidur bersama Aisyah dalam satu selimut itu malaikat Jibril datang memberikan wahyu. Dan ini merupakan keutamaan Aisyah, dan ini tidak pernah terjadi kepada istri-istri yang lain. Kemudian yang keempat, ketika istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan untuk tetap bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan lalu akan mendapatkan ganti dunia, maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan tetap ingin bersama Nabi bagaimanapun kondisi beliau. Nah, ini kisahnya juga menarik, Bapak Ibu. Jadi ada yang mengatakan ini adalah setelah perang Hunain, di mana muslimin itu mendapatkan harta benda yang sangat banyak, Pak. Ya wajar gitu ya. Muslimin sudah yang dulu miskin kemudian banyak harta, yang dulu lapar sekarang bisa kenyang hidupnya, bisa kenyang makannya. Dan istri-istri Nabi punya keinginan seperti mereka. Maka istri-istri ini kemudian datang kepada Nabi minta supaya jatah belanjanya ditambah. Tapi apa yang mereka inginkan ini membuat Nabi tidak berkenan. Sampai mereka kemudian ditinggalkan. Nabi meninggalkan istri-istrinya, mengasingkan diri di suatu tempat selama 1 bulan. Dan tidak ada satupun dari istrinya itu yang boleh berbicara kepada beliau. Istrinya dihajar, diasingkan. Ya. Sampai kemudian Allah mengirimkan 2 ayat di dalam surah Al-Ahzab, yaitu ayat 28 dan ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna aw sarrihukunna sarahan jamila
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu waladdaral akhirah fa innallaha adalil muhsinati mikunna ajran azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Jadi ayat ini Allah memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi. Gimana? Kamu mau dunia, mau kenikmatan dunia, tidak apa-apa, akan aku berikan, kata Rasul. Ya, akan kuberikan. Tapi syaratnya kamu akan saya ceraikan. Ya. Tapi kalau kalian memilih hidup bersama diriku, maka kamu jangan menuntut perhiasan dunia ini, ya, dan kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang didatangi pertama kali adalah Aisyah. Ketika ayat ini turun, Pak. Aisyah pertama kali didatangi oleh Nabi, kata beliau, "Wahai Aisyah, aku benar-benar mengingatkanmu, jangan kau putuskan perkara ini kecuali kamu minta izin kepada kedua orang tuamu." Ya, artinya apa? Kamu milih bersamaku atau milih cerai, kamu rembuk dulu sama ayahmu, Abu Bakar sama Umar Ruman. Tapi apa kata Aisyah? Tidak, wahai Rasulullah. Apakah untuk urusan ini saya mesti berembuk dengan kedua orang tuaku? Aku pastikan aku akan hidup bersama engkau. Itu jawab Aisyah radhiyallahu anha, meskipun dalam keadaan miskin. Maka kalimat ini kemudian dijadikan teladan, dijadikan contoh bagi istri-istri yang lain. Maka seluruh istri Nabi yang saat itu berjumlah 9, mereka menyatakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hidup bersama Nabi meskipun dalam keadaan tidak berkecukupan. Setelah diputuskan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, memberikan karunia kepada istri-istri Nabi, bahwa sejak hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menikah lagi, Pak. Nah, ini kabar gembira buat istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka memilih hidup bersama Nabi dan menjauhi dari perhiasan dunia, maka Allah putuskan sejak saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilarang oleh Allah untuk menikah lagi. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah Allah membebaskan dari tuduhan bohong, hadisul ifki, seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Nah, ini berkenaan dengan fitnah yang dilakukan oleh Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh ibunda Aisyah itu melakukan zina. Dan 40 hari itu wahyu enggak turun, Pak. 40 hari wahyu enggak turun. Dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menitipkan Aisyah di rumahnya ayahnya. Jadi Rasul itu Masya Allah, Pak. Jadi hampir saja Rasul itu mempercayai itu, berita itu. Makanya Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, aku serahkan seluruh urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan saat dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, Rasul ini berembuk dengan dua anak muda, Pak.
Jadi untuk memutuskan perkara besar ini, itu Rasul tidak meminta Umar, tidak meminta Abu Bakar, tidak meminta Utsman, ya, yang usianya memang sudah matang. Tapi yang dimintai pertimbangan itu adalah dua anak muda, Pak. Satunya usia 11 tahun, satunya lagi usianya 23 tahun. Satunya Usamah bin Zaid, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk memutuskan apakah apa yang harus saya lakukan ini, ya. Nabi mendatangi Usamah bin Zaid, usianya 11 tahun. Wahai Usamah, kamu sudah mendengar bagaimana berita yang tersebar di masyarakat Madinah bahwa Aisyah istriku itu dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Usamah? Usamah yang masih 11 tahun itu mengatakan, ya Rasulullah, siapakah yang memilihkan Anda untuk menikah dengan Aisyah? Kata Rasulullah, Allah. Kalau memang Aisyah itu dipilihkan Allah untuk Anda, maka Allah tidak mungkin menipumu, wahai Rasul. Dia adalah wanita baik, kata Usamah bin Zaid. Kemudian datang lagi ke Ali, Pak. Ali ditanya, bagaimana pendapatmu, wahai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, Anda ini orang baik, Anda ini orang mulia. Seandainya kau ceraikan Aisyah, Anda akan mendapatkan ganti wanita yang jauh lebih baik daripada Aisyah. Itu dua hal yang berbeda. Satunya mengatakan, Anda itu menikah dengan Aisyah karena Allah, maka Allah tidak mungkin menipumu, wahai Rasul. Sementara yang satunya, Anda ini orang baik, kalaupun Anda menceraikan Aisyah, Anda akan mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala ini membela Aisyah di langit ke-7, Pak. Makanya surah An-Nur tadi, ya, itu surah yang dibaca oleh muslimin di setiap sholat, ya. Makanya Masya Allah, semakin ayat ini dibaca, semakin sering dibaca, maka semakin tinggi derajat Aisyah radhiyallahu anha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, banyak dari kalangan pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW yang menghadapi kesulitan dalam urusan ilmu, dalam urusan agama, mereka datang kepada Aisyah untuk meminta fatwa. Makanya nanti di kalangan tabi'in itu kira-kira ada 200 ulama, 200 ulama hebat yang itu lahir dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi murid-muridnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha banyak melahirkan ulama-ulama besar. Kemudian yang ketujuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat di rumahnya Aisyah. Pada giliran malamnya beliau datang di rumahnya Aisyah dan beliau meninggal di pangkuannya ibunda Aisyah dan dikuburkan di rumahnya ibunda Aisyah. Jadi kuburan Nabi yang kita lihat di Masjid Nabawi itu dulunya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada kuburnya Abu Bakar, ayahnya Aisyah, dan Umar ibnu Khattab. Ya, ini menunjukkan bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ke-8, pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah bukanlah sembarang pernikahan, akan tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, engkau ditampakkan padaku dalam mimpi selama 3 malam." Dalam riwayat Bukhari disebutkan 2 malam. Ada malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih
Lalu malaikat itu berkata, ini adalah istrimu. Maka aku menyingkap wajahmu dan ternyata adalah engkau. Lalu kukatakan, inna yaku hadha min indillah yumdih. Seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti dia akan menjalankannya. Ya, jadi ini bukan pernikahan sembarangan, memang skenario dari Allah langsung, Pak. Jadi malaikat Jibril itu datang membawa fotonya Aisyah yang digambar di dalam sutra putih itu, ditunjukkan sama Nabi, ya. Oh, ternyata ini adalah Aisyah. Kemudian yang kesembilan, banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang memberikan hadiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi itu jadwalnya di rumah Aisyah, Pak. Jadi kalau sahabat itu pengen ngasih apa gitu ya, susu atau kurma gitu, itu nunggu jadwalnya Nabi mengunjungi rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari disebutkan di dalam hadis bahwa istri-istri Nabi itu ngumpul di rumahnya Ummu Salamah. Maka di antara mereka berkata, ya, wahai Ummu Salamah, demi Allah, orang-orang mereka sengaja mendatangi atau memberikan hadiah kepada Nabi saat giliran Nabi di rumah Aisyah. Dan tentu Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada Aisyah. Maka mintalah kepada Rasulullah agar memerintahkan orang-orang untuk memberikan hadiah mereka kepada beliau dimanapun giliran beliau. Jadi istri-istri Nabi yang lain itu protes gitu ya. Kenapa ini orang-orang kalau ngasih hadiah kok nunggu Nabi di rumahnya Aisyah? Buat sekali-kali kalau Nabi di tempat kita itu, ya, mereka nggak masalah memberikan hadiah, maka sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang diminta adalah Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah kemudian berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kalau sahabat-sahabatmu itu mengirimkan hadiah untukmu, itu tidak hanya di rumahnya Aisyah saja, tapi di rumah-rumah kami, istri-istri kamu yang lain, kata beliau. Nabi kemudian memalingkan wajahnya. Ditinggal Ummu Salamah tanpa mengucapkan kata apapun. Pada kesempatan kedua Ummu Salamah ngomong lagi, Pak. Dan sama perlakuan Nabi, Nabi cuek. Dia tinggalkan Ummu Salamah. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW gilirannya di rumahnya Ummu Salamah, untuk yang ketiga kalinya Ummu Salamah bilang lagi sama Nabi, ya Rasulullah, sampaikan kepada sahabatmu, kalau mereka mengirimkan hadiah, jangan cuman ketika kamu di rumahnya Aisyah saja, tapi boleh dikirim ke hadiah itu di istri-istrimu yang lain. Nabi kemudian berkata, wahai Ummu Salamah, janganlah engkau menyakiti aku, kata beliau, lantaran Aisyah. Karena sesungguhnya demi Allah tidak pernah turun kepadaku wahyu sedang aku berada di selimut seorang istriku di antara kamu, kecuali itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tadi yang kita bahas itu. Jadi jawaban Nabi bahwa Aisyah ini istimewa. Bahkan wahyu itu tidak pernah turun di saat aku satu selimut dengan Aisyah, dan itu terjadi dengan istri-istri yang lain tidak pernah. Itu hanya terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ke-10, syariat tayamum turun lantaran Aisyah. Peristiwa ini nanti akan kita bahas di perang Bani Mustalik, ya. Jadi Rasul itu Bapak Ibu, kalau beliau melakukan safar, ada salah satu istrinya itu yang beliau sertakan di dalam safar itu. Dan itu diundi gitu ya, diundi. 9 istri namanya ditulis, ya kan?
Kemudian diundi, siapa yang keluar maka itu yang menemani Nabi Muhammad SAW. Di saat perang Bani Mustalik itu, yang keluar namanya Aisyah. Dan Aisyah itu dikisahkan saat perjalanan safar itu pinjam kalungnya Asma binti Abi Bakar, saudari perempuannya. Dan ini kalung mahal, Pak. Kalung mahal itu. Dikatakan ini kalung bikinan Yaman, sangat mahal gitu. Waktu melakukan perjalanan itu, di tengah jalan kalungnya jatuh, Pak. Jatuh, hilang. Dan hilangnya kalungnya Aisyah ini membuat pasukan muslimin berhenti. Ini Masya Allah ya. Itu wanita punya kekuatan luar biasa, bisa menghentikan pasukan perang, Pak. Bisa menghentikan panglima tertinggi saat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya mereka berhenti di suatu tempat yang tidak ada air, ini masalahnya. Dan ini membuat pasukan marah. Yang kena marah itu Abu Bakar. Karena gara-gara anaknya, ya, mereka berhenti di tempat yang tidak semestinya. Ya. Mereka butuh air karena wudhu, mandi, ya kan? Butuh minum. Sementara tempat itu tidak ada sumber air. Sahabat ngomong sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, sampaikan kepada Aisyah anakmu itu, ayo kita berjalan dan cari tempat di mana di situ ada sumber air. Ternyata Rasul datang ke tenda Nabi, itu Nabi sedang tidur pulas di pangkuannya Aisyah. Masya Allah. Dan Rasul mendapati Aisyah sedang memangku Nabi, itu punggungnya dipukul sama Abu Bakar. Dipukul itu, Pak. Gara-gara kamu, ya, semua kacau seperti ini. Kita butuh wudhu, kita butuh mandi dan tidak ada air. Ternyata subhanallah, di saat seperti itu Allah menurunkan ayat tentang ayat tayamum. Ya, itulah awal pertama kali tayamum. Sampai kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudair. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Jazakillahu khair. Wallahi ma nazala biki amrun ta'rahinahu ila ja'alallah dzalika laki walil muslimin fihi khairan." Usaid berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan banyak kebaikan. Demi Allah, tidaklah menimpamu sesuatu yang engkau benci, melainkan Allah menjadikan padanya kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin." Dan orang-orang berkata, sahabat Nabi itu, Pak, sesungguhnya keluarga Abi Bakar itu adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah. Tadinya mereka marah-marah, ya, tapi ternyata dalam kondisi sulit seperti itu, Allah kemudian menurunkan syariat tayamum yang itu memudahkan muslimin. Dan mereka mengatakan ini semua adalah keberkahan yang dimiliki oleh keluarga Abu Bakar. Ya. Baik, itu beberapa keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Dan mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.